Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tentang kalender POM ya. Karena masih ada beberapa teman-teman yang masih kebingungan ketika menggunakan kalender POM, terutama ketika textbooknya itu lebih dari satu ataupun stylenya lebih dari satu ya. Nah, kemarin saya menemukan sebuah video tutorial di mana untuk kalender POM itu menggunakan textbook bantuan untuk menentukan di mana dia akan memasukkan tanggalnya. Oke, di sini kita lihat dulu tutorialnya. Oke. Sini. Nah, pertama di sini kita Oke. masukkan satu Nah, buah di sini textbook. dia memasukkan sebuah textbook Textbook bantuan. ya. Ini textbooknya berfungsi untuk sebagai angka atau sebagai penanda bahwa textbook ini yang nanti kita akan pakai untuk terisi tanggal. Oke, nah jadi ada sebuah textbook bantuan yang digunakan untuk menentukan textbook ini, tanggal dari POM ini akan masuk ke textbook yang mana ya. Oke, lihat lagi. Textbook yang pas untuk indikator dulu perintah. Yang pertama misalnya ya kita. Nah, di sini pun dia menambahkan sebuah ini, nomor 1 artinya nanti tanggal ini ya, ini urutannya akan masuk textbooknya ya. Textbook yang Jadi kalau satu dia masuk ke textbook 1, oke. Nanti kalau 2 masuk ke textbook 2 dan seterusnya. Nah, itu tutorial yang kurang pas ya, karena kalender POM sendiri tidak membutuhkan sebuah penanda ya untuk masuk ke textbook yang mana. Oke, yang sudah kita buat tutorialnya bagaimana cara menggunakan kalender POM untuk multi data, tanggal, dan juga multi style ya. Oke, masuk dulu ke Excelnya seperti ini. Kita masuk dulu ke biasa, ke developernya, lalu pilih Visual Basic ya, atau juga teman-teman bisa gunakan Short Keyboard, Alt Tab 11. Oke, masuk sini dulu ya. Oke, untuk tutorial yang tadi saya akan buat dulu user POM-nya, insert user POM. Oke, seperti ini. Oke, saya buat dulu misalkan ada 2 textbook. Oke, textbook 1, textbook 2, 3 deh ya, biar banyak. 3 dan 4 lah, saya buat 4 saja. Ini kemobok bukan textbook ya. Oke, textbook 1, 2, 3. Ini textbook ke 4. Oke. Saya butuhkan button misalkan ini. Oke, untuk kalender POM-nya ya. Oke, ini saya ganti dengan titik-titik. Saya geser sini. Saya copy saja. Oke. Nah, di sini saya sudah punya 4 textbook, 4 button untuk menampilkan si kalender POM-nya. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton tutorial bagaimana kita menambahkan kalender POM pada VBA, pasti sudah tahu ya, dimana kita masukkan filenya dulu. Kita lakukan import file dulu ya, file import file, masukkan kalender POM-nya ya, teman-teman sudah download tentunya ya. Untuk linknya ada di deskripsi atau juga ada di VBA ID ya. Oke, masukkan kalender POM-nya, open. Oke, nanti akan masuk ke sini ada kalender POM. Oke. Nah, ini tidak perlu diotak-atik, tidak perlu dirubah-rubah. Ini biasa saja seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan modul baru untuk mengontrol si textbook ini atau si kalender POM ini masuk ke textbooknya mana ya. Caranya insert modul, kalau belum ada ya, insert modul dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman tambahkan sebuah subroutine baru. Public sub, kalau kelihatan saya buat besar. Nah, public sub misalnya get tanggal. Oke. Di sini ada 2 parameter, yaitu ada parameter control dan ada parameter style atau gaya ya, agar nantinya bisa bisa multi textbook dan juga multi style. Di sini saya akan tambahkan misalkan ctr, oke. Ctrl boleh, as control. Oke. Lalu satu lagi gaya misalkan as integer. Oke. Nah, ini gaya ini boleh di opsional karena nantinya bisa diisi atau tidak ya. Kita bahas di opsional. Oke, bisa dikit. Nah, opsional. Jadi sudah ada public sub, get tanggal, control as control, opsional gaya as integer. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat dengan tanggal itu adalah kalender POM. Kalender POM titik get date. Udah, ini saja untuk memanggil si kalender POM-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan tambahkan satu lagi pengecekan jika kita cancel atau tidak membatalkan pemilihan tanggalnya ya. Kita gunakan saja dengan if not tanggal sama dengan empty. Maka kita masukkan tanggalnya ke control. Berarti control titik value sama dengan tanggal. Lalu edit. Nah, ini sampai sini saja sudah beres. Kita sudah bisa membuat kalender POM yang bisa masuk ke multi textbook ya. Kita coba jalankan.
Nah, di sini di setiap buttonnya, misalkan di sini kita belum tambahkan strip ya. Nah, di sini kita tambahkan strip lagi di comment buttonnya. Misalkan ini comment button 1 ingin masukkan header form ke dalam textbox 1 ya. Nah, maka di sini stripnya adalah seperti ini. Get tanggal spasi mi titik textbox 1 gitu ya. Jadi textbox 1, jadi si button ini akan masukkan tanggal ke textbox 1. Begitupun yang lain ya. Kalau ini yang comment button 2 ingin masukkan tanggal ke textbox 2, maka ini pun sama. Tinggal saja tulis get tanggal spasi mi titik textbox 2. Gitu seterusnya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada textbox 3, itu juga sama, tinggal di copy saja get tanggal textbox 3. Ini pun sama, tinggal copy saja get tanggal textbox 4. Nah, kalau jalankan dia akan masuk ke textboxnya masing-masing. Kita lihat ya. Misalkan jalankan ini, saya klik masuk 13, masuk sini, saya klik ini, klik 12 masuk sini, ini klik ini masuk sini, ini pun masuk ke sini, gitu ya. Nah, itu cara bagaimana kita menggunakan Calendar Form untuk multi textbox. Nah, tapi kan ini stylenya masih sama semua ya. Ini style Calendar Formnya masih sama. Kalau teman-teman lihat ini masih style semua sama, ini pun sama ya. Jadi ini masih 10 tahun. Oke, ini masih 10 tahun. Nah, jika ingin beda-beda style, teman-teman bisa tambahkan gaya tadi ya. Jadi di subroutine tadi ada gaya, itu bisa digunakan jika ingin setiap textbox ini beda-beda stylenya. Oke, misalkan di sini kita buat ya. Di bawah tadi, jika ingin beda-beda style di Calendar Formnya, teman-teman tambahkan di sini dengan select case. Select case gaya. Oke. Kemudian di sini, oke, ntar dulu. Nah, di sini biar kelihatan saya zoom dulu. Nah, di sini tambahkan dengan case 1.2 ini style 1. Oke. Copy saja. Misalkan ada 3 style ya. Yang terakhirnya case else. Oke, case else. Case else-nya misalkan ini. Oke. Lalu terakhir ditutup dengan end select ya. End select. Oke. Nah, ini untuk menentukan gayanya. Gaya 1, gaya 2, gaya 3, dan gaya selainnya, else ya. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin gaya 1 itu seperti apa? Tinggal ditambahkan tanda kurung seperti ini. Oke. Nah, di sini ada isi parameter yang teman-teman bisa isi ya. Di sini ada select date, ada first day of week, ada minimum date, ada maximum date, dan seterusnya ya. Misalkan di sini juga ada apakah today buttonnya mau ditampilkan atau tidak. Misalkan kita buat true ya. Yang pertama kita buat true saja. Oke. Lalu juga si buttonnya kita buat true juga. Lalu misalkan apalagi ya, misalkan misalnya header colornya misalnya kita rubah menjadi BB blue misalkan ya. Oke. Nah, ini gaya 1 misalkan ya. Ini gaya 1. Untuk gaya 2 misalnya kita ubah apanya ya? Misalkan backcolornya, kita ubah backcolornya misalkan dengan PB atau misalkan RGB brown misalkan ya. RGB brown misalkan. Header colornya misalkan saya juga brown juga misalkan RGB brown. Oke. Nah, itu gaya 2 misalkan ya. Contoh saja ini. Silakan diatur nanti stylenya sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke, misalkan yang ini saya ubah apanya ya. Oke, sama saja misalkan si buttonnya saya buat true juga. Oke, ininya true juga misalkan. Lalu saya tambahkan tahunnya misalkan mana ya, tahun ya. Tahunnya itu ada di mana? First day. Nah, ini di sini ya. The rank of year-nya kita tambahkan ya. Ini kan 10 tahun ya. Kita buat saja misalnya rank of year itu di sini. Nah, ini kita tambahkan saja misalkan 30 tahun ya. Oke. Nah, itu style 3. Oke, tutup, jangan lupa ditutup. Oke. Nah, ini case else misalkan biarkan seperti ini ya, tanpa ada gaya yang kita tambahkan. Oke, nanti di sini di penggunaannya, misalkan jika ingin textbox ini gaya 1, bisa tambahkan dengan koma 1. Oke. Yang kedua ini saya ingin misalkan gayanya gaya yang tadi ya, gaya yang ketiga misalkan, koma 3. Yang ini misalkan gaya ke-1 juga. Yang ini misalkan gaya kedua. Nah, maka kita jalankan nanti akan menampilkan Calendar Form yang berbeda-beda style ya. Kita lihat. Misalkan gaya 1 seperti ini, ada birunya, oke, ada today dan oke-nya. Kalau klik dia akan masuk sini ya. Masuk ke masuk ke sini. Yang ini gayanya seperti ini, ada auto deconya tapi tidak warna biru. Kalau diklik juga dia akan masuk ke sini. Kalau ini diklik dia warnanya warna biru, ada gaya sama seperti gaya 1 ya yang tadi. Oke, diklik di sini, oke, masuk ke sini. Yang ini gaya terakhir gitu, gaya ke seperti ini.
Jadi beda-beda style tapi masuknya ke textbox masing-masing ya. Nah, itu bagaimana cara kita menggunakan calendar form yang benar ya. Tidak menggunakan textbox tambahan tuan untuk menandakan bahwa dia masuk ke textbox yang mana. Jadi cukup gunakan ini, cukup gunakan teman-teman public sub get tanggal, ini untuk stylenya, ini untuk menentukan dia masuk ke textbox yang mana ya. Selanjutnya tinggal diatur di sini, yaitu get tanggal textboxnya mana, lalu stylenya berapa, gitu ya. Nah ini teman-teman script ini kalau teman-teman bingung nulisnya silahkan di copy saja, ada di PBQID di calendar form UI ya. Nah di sana pun sudah saya sediakan calendar form yang UI 1 dan juga UI 2 ya. Teman-teman bisa cek di PBQID. Cek di sini ya. Nah di sini teman-teman bisa buka di pb.co.id. Di sini ada di bagian control object ada UI 1 dan UI 2 ya. Nah di sini ada UI 1. Oke, seperti ini. Ini UI 2 seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini UI 1 yang teman-teman tadi gunakan. Yang ini yang UI 2 yang saya buat lebih terlihat modern ya. Ini UI 2. Silakan untuk stripnya sama ya. Kalau teman-teman menggunakan UI 1 yang tadi ataupun UI 2 untuk stripnya sama seperti ini. Yang membedakan hanya di tampilan poinnya saja ya. Untuk punya sama-sama persis, baik itu di stylenya ataupun di strip tanggalnya. Cukup sini saja. Simpan di modul lalu gunakan dengan seperti ini. Oke, begitu saja untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita menggunakan calendar form pada multi textbox dan multi style. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.